bunga lavender adalah saya. Jadi adalah ungu feminis. Cara membaca ketidaksetaraan jangan dianggap sebagai hal yang universal. Harus berangkatnya dari mana? Apakah kita harus mengalami secara langsung? Karena melihat bagaimana ketika perempuan itu menggunakan teknologi ini kayak apa? Ada ketimpangan, ada kemiskinan karena warna kulitnya gelap. Maka saya selalu bilang, bedakan womanisme dan feminisme. Bedakan. Kalau womanisme selalu rasis. Dia berjuang untuk orang-orang yang kulit berwarna, kulit hitam, ya, biji matanya juga hitam, rambutnya hitam, yang tidak merasakan kesetaraan dengan laki-laki, nggak punya hak-hak sama dengan laki-laki. Kalau feminisme itu dianggap universal, dan cara mengingatnya feminisme itu gampang. Bunga lavender adalah saya, jadi adalah ungu feminisme. Kalau kita nggak bisa datang ke puskesmas bukan karena ketimpangan gender, karena kita miskin. Apa menyebabkan kita miskin? Apa karena perempuan? Apa karena perempuan kita nggak boleh ngakses ke puskesmas? Karena kita miskin. Miskin karena apa? Karena perempuannya atau karena apa? Bulat ini. Ya kan? Gunakan cara berpikir diakronis. Gitu Mbak. Jangan mentok feminisme terus kita harus menjadi pejuang feminis. Kita tidak punya histori. Ketika zaman sebelumnya ini kan zaman sebelumnya kita kan sebelum industrialisasi masih primitif, berburu meramu, sampai kita kepada sistem feodalisme kan masih gitu. Yang punya menguasai tanah siapa laki-laki, hukum waris dan sebagainya kan di sini, hukum kontrak, hak milik. Terus merembet, kurang lagi, wes terus ada feminis. Tidak menyelesaikan masalah. Yang baru menyelesaikan masalah adalah di xenofeminisme versi saya. Tapi kita punya argumentasi karena ini adalah karya ilmiah. Mereka tuh mengkaji dan itu diflorkan di forum-forum kuliah umum di universitas-universitas. Maka itu kira gini loh. 60 protes aksi feminis memperjuangkan hak perempuan atas institusi dan otonomi tubuh, hak aborsi, hak reproduksi. Kita punya problem ketimpangan gender itu yang berbeda. Kita gender apa ya? Kita karena negara pasca, selalu bilang negara pasca kolonial. Kita sudah dididik oleh penjajah untuk patuh. Oh, sesama laki-laki aja juga ada eksploitasi, diskriminasi. Kamu bukan bangsawan, saya bangsawan. Kamu bangsawan boleh sekolah, kamu budak nggak boleh sekolah. Sama laki-laki. Ya, jadi hati-hati membaca feminisme. Jangan terlalu mainstream, ya. Feminisme jangan terlalu, karena ada historinya. Maka saya di sini bilang, ada feminisme kulit hitam dan praktek-praktek yang interseksional. Studi tentang apa yang dipahami sebagai perilaku maskulin dan feminin. Nanti ini akhirnya menjadi manifesto feminin. Saya nggak setuju dengan manifesto feminin. Ya, dia menempatkan gagasan dalam ketidaksetaraan terus di ujung. Cara membaca ketidaksetaraan jangan dianggap sebagai hal yang universal. Ketidaksetaraan itu nggak universal. Baca feminisme ya. Iya. Ditambah tadi disampaikan bahwa kita nggak punya sejarah itu di Indonesia. Pertama. Jadi untuk pembelajar seperti saya dan juga mungkin teman-teman yang lain yang menggunakan teori metode yang sama itu harus berangkatnya dari mana? Apakah kita harus mengalami secara langsung? Saya di Jawa, saya lahir dengan langsung ke sekolah dan tidak ada masalah. Begitu pindah itu berbeda sekali. Dan itu berhubungan sama gender saya. Nah, apakah itu bisa menjadi pengalaman dan apakah itu cukup relevan untuk dijadikan hijab? Maka itu gender itu cair dan ribuan jutaan gender itu saya bilang. Saya bilang gini, feminisme yang kita pelajari itu adalah keliru. Bukan keliru apanya, keliru membacanya karena kita dari awal. Kalau saya bilang, feminisme yang kita pelajari itu ahistoris ketika untuk menjelaskan realitas dan fenomena yang ada di Indonesia. Ahistoris, semuanya ahistoris. Tapi itu bisa dipakai sebagai alat bantu untuk membunyikan tentang ketimpangan. Kita jangan ikut-ikutan. Industrialisasi di Inggris dengan industrialisasi di Indonesia beda. Di pabrik-pabrik di Rokok, ya, di Bekasi,
Itu cara menyeleksi perempuan juga berbeda ya, tergantung apa ya, tergantung pemilik modal. Utamakan pendidikan yang SMA, utamakan pendidikan yang kejuruan, utamakan yang laki-laki, utamakan yang perempuan. Itu beda setiap perusahaan. Lalu kita menganalisisnya dengan feminisme, bahwa sedikit perempuan yang bekerja di pabrik atau industri sepeda, ngomongin gitu, gak iso. Feminisme berbeda, jadi nanti jangan pakai teori feminisme radikal, liberal, selesai, enggak. Itu untuk pengetahuan kita, ya. Tapi sekarang jangan pakai liberal, radikal, marxis, gak usung, buang itu jauh-jauh. Kalau untuk dipakai disertasi, tapi untuk sebagai pengetahuan boleh. Nanti Anda bisa bercerita ke anak Anda, ke mahasiswa, ke teman-teman di konsultan, itu feminisme kita. Tapi tolong, kita harus kritis. Adakah kita mengalami peristiwa seperti yang direkam oleh feminis-feminis gelombang pertama? Tidak ada galannya. Gelombang kedua, gelombang ketiga, kita lalu ikut-ikutan dengan konsep post-feminis. Adakah? Akhirnya ketika kita bicara tentang kasus representasi, kita ngotak-ngatik. Representasi gagal, lalu diotak-ngatik. CSIS saja masih analisisnya masih klasik. Ya itu Center for apa sih CSIS tuh? Yang kabar Tanah Abang. Itu masih ngotak-ngatik. Sekian persen perempuan yang duduk terpilih dari pemilu 2024 itu masih punya hubungan dengan dinasti. Kita ngerti kok yang terpilih, oh ya karena keluarganya ketua DPD, ketua DPP, oh keluarganya para pendiri partai, oh keluarganya capres. Masa analisisnya hari gini masih gitu? Harusnya membunyikannya gimana, Mas Haidar? Ayo, saya ajak berpikir. Saya belum menemukan, tapi ketika kita bicara, kenapa? Ya, kita coba ya. Gini loh, jangan, itu kan, saya nggak menghujat CSIS, tapi sebagai lembaga kajian yang bereputasi internasional, jadi apa yang menyamakan kemenangan perempuan di lembaga legislatif itu jangan dikaitkan dengan apa namanya dinasti. Hari kini masih dinasti, gak ada habisnya, ya terindikasi ada hubungan dengan dinasti. Coba ganti. Jadi perempuan ketika dia terpilih dari 8 partai, Nasdem, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, itu karena apa perempuan? Tonjolkanlah dengan perspektif feminis. Oh, perempuan itu dia sudah punya daerah binaan. Perempuan itu mengembangkan misi ini. Jangan lalu dikembalikan ke dinasti. Ini bukan jawaban kalau kita ingin menjelaskan representasi. Kita ngomong representasi. Ya, tadi Mas ada. Nih ya. Ini tadi saya sudah memperkenalkan, ini ada orang ini loh, Rosemary ini loh, pintar banget ya. Dia ini loh, inilah feminis sejati, mengakhiri dominasi alam jika mereka ingin bekerja menuju pembebasan mereka sendiri. Tujuannya apa? Mengakhiri sistem patriarki. Perempuan dan aktivis lingkungan untuk bekerja sama mengakhiri sistem patriarki yang mengistimewakan hierarki kontrol. Nih ya, tolong ya. Ini kata kuncinya, ada hierarki, ada kontrol, hubungan sosial ekonomi yang tidak setara. Tidak setara itu namanya jomplang. Setara itu gitu. Ya. Tapi dia loh, iya jadi dikeroyok lah, jangan bilang enggak, tantangan loh. Dikeroyok. Anda bisa bayangkan ya, tradisi akademik di barat tuh kayak apa nek dikeroyok. Ya, bisa mati, bisa, bunuh diri, bisa. Ya, belum oleh pemerintah, belum oleh pengambil kebijakan. Ini tantangannya banyak karena rata-rata ilmuwan-ilmuwan sosial ya dan non sosial itu banyak mati konyol karena dianggap mengganggu kestabilan dari pemerintahan, dari penguasa, dari rejim. Ya, Anda tidak percaya silakan piknik ke Humboldt University di Berlin, pikniklah ke sana. Anda nanti bisa menemukan sejarah bagaimana para akademisi, ilmuwan, intelektual dibunuh sak karya-karyanya supaya tidak berjejak. Ya, itu karena Hitler. Keren ya. Jadi nggak dikubur di mana, dikubur di kampusnya itu. Ini ada ekofeminisme. Bapak Ibu bisa baca di sini.
Ada yang radikal, ada yang budaya. Sama-sama eko. Ya. Ini bisa dibaca. Tapi yang penting mereka ini. Ya. Oke, ini nggak menarik. Nah, tapi ini. Nah, kita mulai ke sini. Ini sejarahnya sedikit. Jadi nggak semua. Di feminisme aja terpecah. Ekofeminisme itu terpecah belah. Oleh karena itu di sini ekofeminisme budaya nggak setuju dengan perempuan-perempuan yang ada di sektor publik. Ayo kembali, pulanglah ke sektor privat, pulanglah ke rumah kamu. Jangan rapat-rapat partai sampai dini hari, itu apa? Boleh apa kok? Gitu kan? Gitu, Pak. Iya. Itu seno ya Bu? Masih masih feminis. Ya. Masih eko. Oh. Kan jadi lawan patriarki. Pokoknya patriarki di dalam feminis yang non tadi itu salah kabeh gitu. Karena mereka punya fakta, punya data, ada data untuk membuktikannya. Bu Aminah mohon izin. Ya, Kalau tadi disampaikan bahwa ekofeminisme itu mengakhiri dominasi alam, mengakhiri sistem patriarki yang tidak setara gitu kan ya. iya. Tapi kenapa tadi contohnya ketika misalnya rapat terlalu banyak menjadi anggota legislatif segera kembali untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat domestik Bu. Kaitannya dengan ini. Berarti itu kan patriarki lagi. Iya, Domestik Bu. Terhadap kesucian dan degradasi lingkungan. Ya, saya mengaitkannya itu karena apa? Karena perempuan ketika tampil jadi politisi, saya berjuang apa? Pak, semua isu-isu yang mengancam perempuan ya kan. Dibuatlah undang-undang asisten rumah tangga, dibuatlah undang-undang tentang buruh migran itu, dibuatlah supaya untuk mengurangi kekerasan, pelecehan, KDRT. trafficking. Lalu undang-undangnya diganti namanya apa? Jadi perlindungan Perempuan dalam rumah tangga DRT gitu. bukan ada undang-undangnya yang apa sekarang kita kan buruh migran tuh loh ya, namanya apa undang-undangnya, mereka berjuang itu. Nah ini kan kaitannya mereka nggak sadar Bu, pikir oh ini enggak, ini juga diambil sama kaum ekofeminis. Kalau saya mendefinisikan ya, karena saya pernah ikut orang lingkungan kerja, karena saya orang sosial, Bu Amina, itu jangan lingkungan-lingkungan yang kita pelajari aja, juga ngomongin aja lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu lebih bahaya Bu daripada lingkungan alam. Nah, ini yang mencabar teori di sini Bu, bisa ekofeminisme. Jadi bukan hanya kerusakan alam, tapi juga kerusakan rumah tangga. Boleh, karena mereka nggak sempat meneliti tentang yang ada di Indonesia kok. Lingkungan, degradasi lingkungan. Karena perempuan itu harus jaga rumah. Konsepnya, rumah, bumi, alam, itu harus dijaga oleh perempuan. Tapi menurut saya ini kita jangan terpaku di degradasi lingkungan. Itu lingkungan yang kayak orang eksakta ya. Kalau eksakta lingkungan alam. Tapi ketika saya pernah bekerja jadi buruh lingkungan, saya bilang, sosialnya Bu Aminah di sosialnya ya lingkungan sosial budaya. Gitu. Jadi saya nggak boleh ngambil areanya dia. Tapi lingkungan sosial budaya gimana? Nah, ini Bapak Ibu bisa menceritakan di sini. Lalu kita bisa menjelaskan semua problem lingkungan dan perempuan serta gender dengan mengaitkan antara. Ini highlight dari saya. Jadi ekofeminisme itu terkait dengan xenofeminisme. Sehingga apa? Tetap prosesnya di sini patriarki. Kalau ekofeminisme yang terkenal kan ini, ya bukunya ini Vandana Shiva. Jadi bagaimana perempuan itu ketika dalam teknologi 4.0, bagaimana politik gender dikonfigurasi ulang, revolusi digital, kan bingung nih sekarang xenofeminisme. Karena melihat bagaimana ketika perempuan itu menggunakan teknologi ini kayak apa? Kayak pacaran lah. Teknologinya untuk apa? Untuk bisnis kah? Teknologinya untuk apa? Untuk pemberdayaan kah? Ya, kita harus menanyakan bagaimana kita mengubah dari dalam, menyamai masa depan baru dalam kekacauan. Jadi sekarang itu dianggap kacau situasi. Karena apa? Ya karena industrialisasi. Karena apa? Karena teknologi. Karena apa? Karena ada kerusakan lingkungan. Semua itu nanti dibahas. Jadi ada pro kontra. Sebelum jadi xenofeminisme, itu ada manifesto feminis. Mereka tuh bertengkar sendiri. Kayak kita nggak ribut dan tidak masuk dalam pertengkaran, tapi kita langsung bahas ini. Bagaimana si Helen ini? Apa Hester yang nulis buku manifesto xenofeminis,
Karena ada manifesto feminis, lalu ada manifesto Zeno. Jadi XF. Misalnya kita akhirnya ini ingin memanfaatkan keterasingan sebagai pendorong untuk menciptakan dunia baru. Jadi karena apa ya, dimana kita nih kayak punya semacam semangat gitu loh. Kita sama-sama tertindas. Udah, yuk kita bebaskan. Polisemi, karakter pembuat keputusan yang dominan. Siapa? Laki-laki. Jadi dia membaca ini. Dia tidak menggunakan kata patriarki, tapi menggunakan istilah polisemi. Saya miskin, Amina miskin. Miskinnya saya karena perempuan atau karena karena saya dieksploitasi menyebabkan saya miskin? Itu pertanyaan-pertanyaan dari antara ekofeminisme dan xenofeminisme. Gender tidak boleh disamakan dengan struktur yang murni dan abadi. Saya sudah bilang di awal, gender itu cair. Nggak kaku, seterusnya nggak berlaku seumur hidup. Kalau ada yang bilang perempuan harus gini, laki-laki harus gini, enggak, gak wayah ngomong gitu. Kalau kita bicara tentang kesetaraan gender ataupun kelompok queer, itu sebenarnya sama ya, semuanya kan sama-sama transi. Nah itu pertama Bapak itu benar gitu. Terus yang kedua, kalau menurut, nah tadi saya juga menarik terkait cyborg tadi yang ibu katakan bahwa kan ada kaitannya dengan xenofeminisme ini. Ya dimana kalau kita bicara cyborg sendiri dalam bukunya HDW itu dijelasin bahwa menggunakan teknologi antara perempuan itu tidak menjadikan perempuan sama dengan pria. Tapi dia membiarkan semua jenis kelamin, bahkan sampai disebutkan 100 jenis kelamin itu berkembang gitu. Iya. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita belajar gender yang benar, gender itu nggak bisa dihitung. Ada 100.000, ada 1 juta. Karena gender itu adalah apa? Kategori yang muncul di luar jenis kelamin. Orang umumnya melihat dari pekerjaan, tanggung jawab. Nah ini kerjaan kan banyak, kewajiban. Oleh karena itu orang amannya menggunakan gender sebagai tadi konstruksi sosial. Sopo sing mengkonstruksi? Sosial yang mana? Sosial itu banyak. Kita hidup di dunia. Dunia itu banyak. Dunia diisi oleh suku bangsa, oleh budaya, oleh agama, aliran kepercayaan, adat istiadat, norma. Apa yang dipakai kita untuk gender? Lebih aman kalau kita bilang gender adalah cair. Gender bukan dua. Oleh karena orang-orang yang kurang paham dia bilang, pokoknya gender itu bukan jenis kelamin. Lalu apa gender? Ya udah, konstruksi nilai-nilai sosial budaya atas relasi kuasa di semua bidang kehidupan. Gak jelas ini relasi kuasa yang mana. Kalau kita pakai definisi ini, relasi kuasa, maka kita harus konsisten pakai Foucauldian. Karena kalau kita mendefinisikan gender, tapi tanpa mengakui kalau kita Foucauldian, ya nggak ketemu. Karena versinya Foucauldian, kekuasaan itu ada di mana-mana dan tidak bersifat asimetris. Tidak bersifat simetris. Tidak bersifat atas bawah. Tidak ada dominasi subjek gitu. Jadi ini hati-hati ya, karena saya baca beberapa literatur, artikel, ya, entah itu di barat, entah itu di negara kita, yang bilang gender itu menentukan bentuk relasi kuasa. Kamu ke sopo sih ngomong ini? Lu bilangnya gender, tapi kamu pakai relasi kuasa. Pakai konsepnya, kalau kita bilang relasi kuasa, berarti di sini kita bukan menggunakan relasi kuasa yang fungsional. Kalau kamu ngomong relasi kuasa yang begini, berarti relasi kuasa itu bersifat dominan, subordinat, pengeksploitasi, dieksploitasi, atas, bawah, terjajah, dijajah, terjajah, penjajah, terjajah. Hati-hati ya. Itu berarti teori feminisme itu juga bisa digunakan untuk mengkaji kayak misalkan hubungan kerja di dalam sebuah perusahaan yang bisa. tidak ada eksploitasi gitu. Bisa. Jadi kayak teori yang pas gitu. Jadi gini loh, kalau di luar negeri itu ada tradisi akademik ya, itu feminisme tuh
diceritain dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, terus di bidang kesehatan, dalam pemberian pelayanan itu diterangkan gitu, dan kasusnya kecil-kecil. Kalau kita kan yang besar-besar, eksploitasi di pabrik, nggak pernah ada tesis disertasi yang ngomong eksploitasi di jurusan, nggak pernah kan, ngomong sing gede-gede, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Iya kan, jangan cerita yang besar-besar, etnis ini berciri pada eksploitasi gender, laki-lakinya dominan. Wis akeh, tapi coba lah kayak akademisi di luar tuh loh. Nanti saya ciri-ciri hubungan kerja dalam lembaga peradilan, pengen jaksa, hakim, panitera, gitu loh. Bagaimana hubungan dalam pendidikan, dijelaskan semua. Bagaimana guru laki, masalahnya ketika kita ngomong tentang teori gender, orang yang tidak menjalankan peran dalam kategori yang dikonstruksi secara sosial budaya, laki-laki mencangkul jadi buruh, jadi politisi, lalu perempuan jadi ibu rumah tangga, perempuan jadi pragawati, perempuan jadi artis, maka Anda dibuang, masuk ke queer. Anda perempuan jadi-jadian, buang, masuk queer, transpuan. Laki kayak saya, perempuan gak jelas, buang. Saya kan gak jelas. Jadi kenapa? Feminis itu kenapa? Karena dia membaca masalah ketimpangan. Problemnya itu ketimpangan, ini ya, problemnya itu ada ketimpangan. Terus ada ketidaksetaraan, terus ada eksploitasi, terus ada kemiskinan, terus ada apa? Subordinasi. Ini semua dikaitkan dengan konsep konsep gender. Lalu menjadi gerakan. Gerakannya bukan gerakan gender, gerakan yang namanya flash. Jadi teori-teori feminis itu muncul dari ketidaksetaraan gender, muncul dari ketimpangan gender. Ketimpangan gender, konstruksi jenis kelamin sosial, ini bukan jenis kelamin biologi. Ada yang hilang ketika kaum feminis menjelaskan ini, dan itu ternyata semua dijawab oleh xenofeminis. Kalau Bapak Ibu paham ya gender ya, di Jawa aja ada berapa gender? Ya, bakul-bakul yang di pasar gede, di Solo, Jogja itu loh ya, dia kan susah yang gendong kayak segitu, jalan kaki. Laki-lakinya di mana? Saya bingung sebenarnya. Oh, laki-laki saya di rumah Bu, bertani. Oh ya, pembagian kerja. Feminis baca itu enggak? Apakah yang disebut dengan ketimpangan? Apa yang disebut dengan eksploitasi yang Mbak Renu? Enggak kan? Oh, mereka bekerja, saya cari nafkah untuk membesarkan anak-anak saya, untuk menyekolahkan anak saya. Jadi cara membacanya yang harus dibedakan. Tapi orang feminis ini kan nggak mau kalah. Tadi saya bilang, kalau saya nggak bisa kepilih jadi ketua RT, nggak bisa kepilih jadi dosen teladan, saya lapor ke feminis liberal. Pak, Mbak, Bu, saya nggak jadi dosen teladan, ya saya tak perjuang no, nah gitu. Itu mereka berjuang sepakat ingin merubah status perempuan supaya setara, supaya tidak timpang. Tapi kalau kata xenofeminis, enggak, harus berjuang sendiri. Xenofeminis lu harus merubah sendiri. Lu punya potensi, lu kalau pengen kepilih ya sekolah, lu berpendidikan, lu harus punya skill, punya keterampilan. Jadi xenofeminis itu lebih netral. XF berarti kita dekat dengan teori kritis, tetanggaan dengan teori pasca. Yang makanya hati-hati ya, karena kalau kita bilang kekerasan simbolik itu punyanya Bourdieu, gak apa, kita hati-hati menggunakannya karena dia masuk dalam kategori teori post-struktural. Teman-teman teori post-struktural siapa temannya? Awalnya dari Foucault, karena dia mendefinisikan relasi kuasa yang tadi, konsep kekuasaan. Ikuti teman-temannya, oh Foucault benar, muncul Bourdieu. Semua dibilang, dia menggugat teorinya
Kalma. Orang bisa maju, orang bisa bebas, orang bisa tidak dieksploitasi. Bukan karena dia menguasai materi, bukan modal ekonomi, tapi modal sosial. Ya, sosial kapital. Lalu dia juga mengemukakan sesuatu yang lain. Orang jangan hanya mengalami kekerasan itu yang terstruktur, tapi ada kekerasan tidak terstruktur. Apa itu? Kekerasan simbolik. Ya, simbolik violence. Ini sebagai cara perjuangan dari si Bourdieu untuk mengungkap apa? Ada ketimpangan, ada praktek dominasi. Kata, bahasa yang dikonstruksi oleh orang yang dominan, yang punya kekuasaan di dalam kelas. Gitu. Relevan. Jadi ketika banyak teori-teori post-strukturalis itu lebih dekat emang. Ya, teoritisi ilmu sosial post-strukturalis itu akhirnya juga mempengaruhi cara berpikirnya teoritisi pasca kolonial. Teori-teori kritis. Gitu. Jadi kalau menjelaskan pakai simboliknya Bourdieu nggak apa-apa. Ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu apakah ada yang menulis tentang sejarah gender Indonesia. Kalau kita berani, tulislah buku Sejarah Gender di Indonesia. Supaya kita bisa, dalam bahasanya praktisi NGO, orang-orang NGO, supaya kita bisa melakukan intervensi. Oh gitu kan ngomongnya. Kita bisa melakukan advokasi, gitu. Kita bisa melakukan pembebasan terhadap perempuan tertindas. Tapi kamu punya enggak dokumen sejarah gender Indonesia? Jangan pakai definisinya orang luar. Kita itu beribu-ribu suku bangsa. Kalau kita ikuti ilmu geografi kita, 17.000 pulau, berapa ya? 13.000 pulau, 17.000 suku bangsa, itu ada sampai sekarang. Coba Anda percaya? Bapak, Ibu, Mbak, Mas, kerjamu apa? Gimana tanggung jawab Anda pada keluarga? Gimana tanggung jawab Anda pada komunitas? Tanggung jawab Anda pada orang tua? Tanggung jawab Anda kepada suami? Tanggung jawab Anda kepada ibu? Tanggung jawab Anda kepada bapak? Beda. Gimana kepatuhan Anda kepada tua adat? Tua suku? Tua komunitas? Dibagi kan? Jadi, gampangannya gini mas, ya. Gender adalah jenis kelamin sosial. Seks jenis kelamin biologis. Karena di sini perempuan punya alat reproduksi. Dia bisa hamil, dia bisa menyusui. Laki-laki nggak bisa hamil, nggak bisa menyusui. Tapi ada, nah ini tadi dikaitkan dengan apa tadi ya di bagian itu. Ini ada industri kecantikan yang bisa membuat laki-laki menyerupai perempuan. Ya, dia bisa punya payudara, dia bisa tanam rahim, bisa, dia bisa cantik, bahkan lebih cantik dari perempuan. Jadi ini dulu ini mas. Terus ada yang nambahin, orang Indonesia. Gender adalah yang menentukan relasi kuasa. Oh, jangan dicampur adukkan. Ini normatif, ini fungsional, ini sudah lain. Ya, kalau kita ngomong relasi kuasa, dalam konteks gender, itu kita harus masuk ke Foucauldian. Karena kalau kita mau pakai konsep yang struktural fungsional, bukan Foucauldian, nggak usah ditambahin relasi kuasa. Tetap ini, ya, pembagian kerja, pembagian peran, berdasar jenis kelamin sosial. Artinya apa? Jadi jenis kelamin sosial yang menentukan apa? Ya ras kan, etnik kan, suku bangsa, bahasa, kepercayaan, agama. Oleh karena itu agama Islam kalau untuk menulis gender nggak pas, nggak bisa. Gitu loh ya. Jadi saya hanya menampilkan ini orang Barat sudah nulis.